Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah, bunda, orang tua kelompok bermain dan taman kanak-kanak Aisyah Puncak Kidul Tegalrejo Yogyakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ayah dan bunda, untuk mengawali kegiatan belajar mengajar di kelompok bermain dan taman kanak-kanak Aisyah Puncak Kidul Tegalrejo Yogyakarta, perkenankan saya Ibu Martini sebagai pengelola kelompok bermain sekaligus kepala taman kanak-kanak Aisyah Puncak Kidul mengawali dengan kegiatan parenting untuk kita semua. Ayah bunda, kita semua tahu bahwa realitas sosial yang terjadi saat ini menjadikan anak-anak kelompok bermain dan taman kanak-kanak kita belum bisa belajar tatap muka di sekolahan. Putra-putri kita belajar sambil bermainnya seharian di rumah. Dengan demikian itu adalah menuntut orang tua bagaimana berperan ganda sebagai orang tua sekaligus sebagai guru untuk anak-anak kita. Tentu saja merupakan sebuah tantangan bagi orang tua yang selalu harus bisa memberikan stimulasi yang terbaik bagi buah hati kita tercinta dalam membersamai aktivitas di rumah, yaitu belajar dan bermain di rumah. Ayah bunda, untuk mengawali kegiatan parenting bulan Januari 2011 ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana kita sebagai orang tua mengambil peran dalam kegiatan pandemi ini, yaitu tentang peranan orang tua dalam masa pandemi dalam menjadi guru yang hebat dan terus harus mengikuti perkembangan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Sedikit yang perlu kita bersama ketahui tentang kita sebagai orang tua berperan untuk membersamai anak-anak dengan cara membiasakan keluarga kita dengan kegiatan pembiasaan dalam keluarga kita. Kegiatan pembiasaan dalam keluarga kita itu apa saja? Nah, mari kita bersama-sama. Yang pertama yaitu dengan cara beribadah sesuai dengan agama kita. Kita sebagai seorang muslim, mengapa itu penting pembiasaan beribadah? Karena kita sebagai orang tua secara otomatis harus memberikan keteladanan, dan sekaligus kegiatan itu bisa membentuk karakter religius bagi anak-anak. Contohnya kita kegiatan membiasakan anak dengan berdoa sehari-hari, kemudian kegiatan dengan sholat jamaah bersama dan lain sebagainya. Kegiatan kedua yaitu dengan membiasakan sarapan. Anak sarapan tentu saja selain memperkuat daya tahan tubuh anak, akan mencegah anak atau meminimalkan anak dari jajan sembarangan. Secara otomatis dengan adanya sudah sarapan, anak-anak akan meningkatkan konsentrasi dan meningkatkan kemampuan untuk kerja otaknya. Kegiatan selanjutnya yaitu dengan kita sebagai orang tua memberi contoh apabila kita mau pergi harus berpamitan dulu. Mengapa itu penting? Karena dari situ kita akan saling menghormati antar keluarga. Kemudian orang bepergian yang mendapatkan doa dan restu dari anggota keluarga itu akan merasa lebih tenang dan secara otomatis akan mempererat hubungan emosional antara keluarga yang satu dan keluarga yang lain. Kegiatan selanjutnya adalah dengan menjadi pendengar yang baik. Mengapa itu penting? Karena akan meningkatkan hubungan antar keluarga. Untuk mendengarkan pengalaman anak itu sangatlah penting sekali. Kita perlu menyisihkan waktu untuk itu.
Karena dari sinilah masa taman kanak-kanak kita harus membiasakan demikian, supaya nantinya anak setelah tumbuh dewasa, remaja akan sudah menemukan tempat mengadu di keluarga sendiri, bukan mencurahkan isi hatinya kepada orang lain. Kemudian kegiatan pembiasaan selanjutnya adalah kegiatan mendampingi dalam menonton TV dan membuka HP. Nah, itu sesuatu yang harus kita sikapi secara bijak benar-benar ayah bunda, karena HP yang selama ini menjadikan awalnya gadget itu menjadikan musuh ya bagi kita, tapi saat pandemi seperti ini, zaman berkembang seperti ini, bagaimana kita harus bisa menggunakan HP itu menjadi sahabat. Maka perlu kita mendampingi anak dalam menggunakan HP. Selanjutnya kita harus bisa menyisihkan waktu untuk membacakan buku atau mendongeng untuk anak, karena dari situ akan terjadi ikatan batin, penguatan ikatan batin antara orang tua dan anak. Kemudian selain itu anak akan terlatih belajar mengekspresikan perasaan dan pikirannya, karena di situ biasanya anak-anak akan ada pesan moral, kemudian akan ada nilai-nilai budi pekerti yang diambil dari buku cerita dan dongeng. Yang terakhir pembiasaannya, karena ini penting untuk anak, yaitu dengan membiasakan hidup sehat dan bersih. Tentu saja masa pandemi ini kita sebagai orang tua harus selalu memberi contoh bagaimana kita menyikapi keadaan, apalagi di masa-masa pandemi ini, yaitu dengan gerakan 3M contohnya, selalu menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak. Mungkin itu ayah bunda yang bisa saya sampaikan untuk pertama kalinya. Semoga kita selalu semangat membersamai anak-anak, dan insya Allah usaha kita tidak akan sia-sia, dan semoga semua ayah bunda, orang tua kelompok bermain dan taman kanak-kanak Aisyah Kecak Kidul akan selalu semangat untuk menjadi guru hebat demi putra-putri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.